Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berendo TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema penyampaian visi, misi dan juga program dari pasangan nomor urut 2. Kita sudah kehadiran dari juru bicaranya dan kita ada di segmen terakhir nih, segmen pamungkas Bang Sudi. Sebelum nanti closing statement, ada satu topik lagi yang mungkin kita akan diskusikan sedikit ini Bang. Bengkulu, Provinsi Bengkulu dikenal dengan keindahan alamnya, begitupun juga dengan secara historikal punya jejak sejarah yang luar biasa tentunya. Tapi kalau kita ke luar itu jarang sekali orang tahu Bengkulu. Kira-kira Rohidin Meriani ke depannya ketika terpilih apa langkahnya untuk menanggapi hal tersebut? Meningkatkan iklim investasi. Bagaimana Ibu Meriani masuk di birokrasi ini adalah untuk membawa investor. Tidak mungkin bisa Bengkulu maju signifikan kalau kemudian tanpa investasi. Dan itu yang harus kita kerjakan. Ibu Meriani mendorong misal salah satu kabupaten Seluma. Bagaimana kemudian di sana Ibu Meriani minta betul dengan pemerintah daerah. Salah satunya adalah investor-investor untuk membuka pabrik kelapa sawit. Anda boleh cek secara data berapa jumlah sebelum kemudian Ibu Meriani turun di sana, kemudian setelah turun di sana. Bagaimana kemudian juga secara kinerja beliau turun di beberapa wilayah kabupaten yang tertinggal. Dengan investor yang datang, maka itu strategi pamungkas untuk kemajuan Provinsi Bengkulu dengan SDA-nya. Oke, sejauh ini, sebelum ini maksudnya, apa yang membuat para investor ini segan untuk berinvestasi di Bengkulu? Ini bicara tentang kemampuan Adinda, bicara tentang komunikasi, bicara tentang rekam jejak, bagaimana Anda bisa atau tidak berhasil meyakinkan orang. Dan boleh diadu, apakah kemudian Ibu Meriani dengan rekam jejaknya masih diragukan atau tidak. Saya kira ini tinggal tunggu waktu bagaimana kita menyongsong Bengkulu yang jauh lebih baik. Makanya Pak Rohidin selalu sampaikan, ada kata kunci. Optimis itu bukan hanya sebarang kata, tapi optimis itu di dalam katanya itu ada makna signifikan. Oke. Signifikan. Jadi kita berharap besar dengan Pak Rohidin dan Ibu Meriani bahwa Bengkulu jauh lebih maju ke depan. Oke, sehingga menjadi langkah konkret adalah mendatangkan para investor ini Bang. Di Betul, sektor apa saja? Ini bisa dijabarkan Bang? Tentu di semua sektor, di banyak sektor. Paling tidak selalu disampaikan bahwa sumber daya alam ini harus dimaksimalkan kinerjanya. Tapi saya ingin sampaikan Adinda bahwa orang boleh katakan A dan katakan B terhadap Pak Rohidin dan Ibu Meriani. Tapi ini kemudian menjadi penting diketahui oleh masyarakat Bengkulu. Di zaman kepemimpinan Pak Rohidin, indeks penurunan kemiskinan kita. Di 2020, awal Pak Rohidin menjabat, itu angka 18, sekian persen. Tapi Adinda boleh cek sekarang di data BPS kita, turun di 13, sekian persen, mengimbangi rata-rata nasional Adinda. Anda boleh cek kemiskinan ekstra kita di Provinsi Bengkulu, turun dari 2,3% awal kepemimpinan Pak Rohidin, sekarang 0,8 sekian persen, 0,89%. Indeks pembangunan manusia kita meningkat Adinda, di angka 72 sekarang, yang sebelumnya kemudian jauh di bawah itu. Artinya apa? Secara data dan fakta, kinerja Pak Rohidin berkontribusi positif secara nyata. Dan ini bisa dicek Dan ini bisa dicek secara langsung. Silahkan periksa. Apakah indeks penurunan kemiskinan kita hari ini angkanya 13, sekian persen? Saya kira itu data yang terbuka. Termasuk kemudian kemarin kita bicara tentang klarifikasi PAD Provinsi Bengkulu. Kalau bicara tentang PAD berjalan, jangan bilang PAD Bengkulu dong. PAD berjalan itu bukan PAD Bengkulu. Tapi PAD Bengkulu itu 1 tahun PAD itu kita hitung berapa. Dan itu hoax yang disampaikan oleh kandidat sebelah, seperti itu. Dan ini harus masyarakat tahu. Oke, kita sudah hampir di penghujung. Akan Bang Sudi sampaikan closing statement-nya untuk menutup obrolan kita pada sore hari ini. Ya, saya kira ini menjelang beberapa hari lagi, 27 November Adinda Poso, langkah-langkah maksimal kita sudah kerjakan. Pak Rohidin membagi wilayahnya di wilayah Semaku, kemudian Ibu Meriani juga di wilayah utara Muko-Muko, bergerak terus turun ke akar rumput. Dan kita menyampaikan bahwa fokuslah kemudian untuk memenangkan Rohidin Meriani. Jangan terpengaruh isu negatif. Ada yang mengatakan dulu Adinda, katanya 3 periode, masuk MK. Hari ini isu itu mati.
katanya tidak dilantik, hari ini isu itu mati. Saya bagian dari salah satu konsultan hukum beliau yang sebelum duet Pak Rohidin dan Ibu Meriani maju, saya mengatakan dengan lantang, Pak Rohidin bisa maju. Jangan mainkan retorika untuk membohongi rakyat. Dan masyarakat Bengkulu harus tahu itu. Terakhir Adinda, saya ingin sampaikan, Pak Rohidin selalu sampaikan, Bengkulu ini rumah besar kita bersama. Ada tagline yang diusung oleh Pak Rohidin dan Ibu Meriani, pelestari budaya dan penjaga sejarah. Bengkulu harus dijaga dengan seluruh peninggalan adat istiadatnya. Selalu Pak Rohidin sampaikan, itu hal sepele di kota Bengkulu, mengubah kemudian simpang menjadi bundaran. Tidak pernah kita ditinggalkan tenggang, aset budaya itu dikatakan bundaran. Itu istilah dari mana? Ini menyentuh kepada masyarakat asli Bengkulu. Bagaimana kemudian Tabot di kota Bengkulu dulu mengalami isu-isu tertentu. Bagaimana kemudian hal-hal yang lain kemudian harus diperhatikan. Pak Rohidin mengatakan dalam pencabutan nomor dulu, kalau orang masyarakat tanya Pak Rohidin asalnya dari mana, saya kira tidak salah kemudian Pak Rohidin sampaikan, saya asalnya dari Semaku, Seluma Manakaur. Kalau ditanya Ibu Meriani asalnya dari mana? Ibu Meriani dari Bengkulu Utara, suku Rejang, suku terbesar di Provinsi Bengkulu. Tapi kalau ditanya kedekatan Pak Rohidin dan Ibu Meriani dengan suku-suku di luar kesukuan mereka, Pak Rohidin sampaikan apa? Saya kira emosionalnya lebih dalam dari suku-suku kami yang ada di Bengkulu itu. Oke, terima kasih Bang Sudi sudah hadir di studio TVRI Bengkulu. Kita sudah di penghujung, kita harus menutup kebersamaan ini. Akhirnya pemirsa, saya Pusu Siregar mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.